Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, Ruang Kosong akan merangkum sebuah film berjudul Wanted tahun 2008 bergenre action crime. Dikisahkan ada sebuah sekte rahasia berusia 1000 tahun bernama Fraternity, dibentuk untuk melenyapkan orang-orang yang dianggap mengancam kehidupan manusia di masa depan. Kini berpindah di masa sekarang, seorang pria misterius dengan kemampuan di atas rata-rata berhasil membunuh 4 orang sekaligus. Namun sayangnya dia harus mati tertembak tepat di kepala dari jarak yang sangat jauh. Never sent sheep to kill a wolf. Goodbye, Mr. X. Never sent sheep to kill a wolf. Ini adalah Wesley Gibson, seorang pekerja kantoran biasa yang kehidupannya sangat membosankan. Gak punya duit, bosnya menyebalkan, ditambah lagi pacarnya sendiri selingkuh dengan sahabatnya. Dia ditinggalin ayahnya saat berusia 7 hari dan gak tahu apa-apa tentang keluarganya sendiri. Suatu hari saat membeli obat, seorang wanita datang menghampirinya. Kemudian Wesley yang belum tahu tentang apa yang sedang terjadi harus terjebak di tengah tembak-tembakan 2 orang misterius ini. Setelah pingsan beberapa saat, ia kemudian terbangun di tengah kumpulan orang. Seorang pria tua kemudian menyodorkan pistol dan menyuruhnya menembaki sayap lalat. Dalam keadaan panik, dia pun melakukannya. Shoot the wings off the flies. 3. Either you shoot. Saat sudah selesai, ia hendak meminum obatnya untuk meredakan gangguan kecemasan yang ia derita. Namun ternyata ia berhasil. Si pria tua menjelaskan bahwa yang ia alami bukanlah gangguan kecemasan, melainkan sebuah kemampuan langka yang membuat penderitanya bisa bereaksi dengan cepat dan seolah-olah bisa melihat gerakan yang begitu cepat seperti kepakan sayap lalat yang dia tembak tadi. Belakangan diketahui nama pria ini adalah Sloan, dan si wanita yang membawanya ke sini adalah Fox. Sloan kemudian menjelaskan bahwa ayah Wesley merupakan anggota mereka yang telah dibunuh oleh seorang pria bernama Cross yang kita lihat di awal. Setelah mewarisi seluruh tabungan ayahnya, dengan percaya diri Wesley berhenti dari pekerjaannya. Shut the fuck up!
Kini Weasley resmi bergabung dengan kelompok Sloane untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Namun sebelum itu, ia harus menempuh pelatihan yang sangat keras, mulai dari latihan fisik, menggunakan pisau, menembak, bahkan berjalan di atas kereta. Well, you brought me here, remember? Run out of bullets. Conta word. Setelah semua latihan yang ia alami, ia sempat merasa putus asa. Namun Sloane bisa menyemangatinya untuk terus lanjut. Fuck the loom. Fuck the repairman. Hari demi hari, Weasley nampak semakin tangguh, mahir bertarung, bahkan menembak. Tidak hanya itu, ia kini telah berhasil menguasai kemampuan istimewa yang ia miliki, yaitu dapat melihat benda seolah-olah bergerak sangat lambat. Sebagai tes terakhir sebelum menjalankan misi, Weasley harus bisa membelokkan arah peluru. Shoot the target. Setelah lulus ujian tersebut, Sloane kemudian mengajak Weasley melihat sebuah mesin tenun ajaib yang dipercaya mampu mengetahui orang-orang yang nantinya akan mengancam kehidupan manusia di masa depan, dan mereka harus dilenyapkan. Misi demi misi Weasley selesaikan, namun belum juga ada tanda-tanda nama Cross muncul sebagai target. Cross. Not yet. Ketika sedang berjalan-jalan, Cross tiba-tiba muncul. Namun anehnya, Cross tidak membunuh Weasley. Kemudian rekannya tiba-tiba muncul dan membuat Weasley kaget, dan tidak sengaja menembak rekannya hingga tewas. Setelah mengetahui asal peluru yang mengenai lengannya semalam, Weasley pun mendatangi sebuah tempat sekaligus secara resmi ditugaskan untuk membunuh Cross. Namun tak hanya itu, tanpa sepengetahuannya nama Weasley juga telah muncul dan Fawkes ditugaskan untuk membunuhnya. Kini mereka berdua berhasil sampai dan bertemu kakek tua yang telah membuat peluru yang digunakan oleh Cross. Karena kepalanya akan ditembak, si kakek akhirnya bersedia mengatur sebuah pertemuan agar Cross mau muncul. Lower your gun. Namun tidak seperti yang direncanakan, si kakek malah melarikan diri. Saat mengejar si kakek, Weasley menyadari bahwa Cross berada di atas kereta dan berhasil mengikutinya. Di sisi lain, Fawkes yang ketinggalan kereta berusaha mengejar dan berhasil naik.
Di kereta, Weasley dan Cross saling tembak-menembak dan pelurunya saling bertubrukan di udara. Di tengah pertempuran, mobil yang dikendarai Fawkes menabrak terowongan yang menyebabkan beberapa gerbong harus jatuh ke jurang, termasuk Weasley, Cross, dan Fawkes. Saat akan terjatuh, Cross malah menolong Weasley. Karena masih dendam atas kematian ayahnya, Weasley pun tetap menembaknya. Di sini terkuaklah fakta bahwa ayah Weasley adalah si Cross itu sendiri, dan pria yang mati di awal adalah orang yang dikirim Sloane untuk membunuhnya. Sloane dan anak buahnya selama ini hanya memanfaatkan Weasley untuk membunuh Cross karena tahu bahwa Weasley adalah kelemahannya. Is it true? Yes. Singkat cerita, Weasley berhasil selamat dan berbalik memburu Sloane. Ternyata selama ini Sloane telah memanipulasi targetnya untuk kepentingan pribadi. Dan alasan ia ingin melenyapkan Cross karena Cross menjadi satu-satunya orang yang tahu bahwa nama Sloane telah muncul dari mesin tenun ajaib tersebut. Weasley sekarang berada di markas Fraternity, dimulai dengan meledakkan pabrik dengan bom tikus, kemudian bertarung dengan para anggota Fraternity di sana. Setelah berhasil mengalahkan seluruh anggota, kini yang tersisa hanya Sloane, Fawkes, dan beberapa anak buahnya. Sloane kemudian menjelaskan bahwa alasan ia memanipulasi target adalah untuk melindungi anggotanya. Karena seandainya ia harus mengikuti nama yang keluar dari mesin tenun ajaib tersebut, orang yang di ruangan ini harusnya sudah lama mati. Namun, Fawkes yang tetap dengan pendiriannya dan tetap percaya akan takdir membunuh semua anggota yang tersisa. Akan tetapi, Sloane berhasil kabur dari tempat itu. Di akhir, kita akan melihat Sloane yang tertembak di kepala sama persis seperti orang yang mati di awal film. Dan film pun berakhir. This is me taking back of my life.